Lembahnya ini semakin dari lembah yang lama dan yang terbaru itu semakin ke bawah, ya. Tetapi untuk di RSI-nya justru naik. Ini juga masuk ke dalam divergen, ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Ardi Novianto Putra. Di video kali ini kita akan bahas mengenai gimana caranya kita cari sinyal entry dengan menggunakan divergen, ya. Kalau teman-teman belum tahu divergen, saya kasih tahu, ya. Divergen itu apa sih, ya? Jadi ini saya ambil dari materinya Tradepedia, ya. Kalau teman-teman pengen ngikutin webinar saya itu gratis, ada di XM, ya, ada di websitenya XM. Teman-teman bisa ikut di situ. Ini materinya cukup banyak sekali. Nah, saya ambil materi mengenai divergen di sini. Untuk jadwal webinar saya itu setiap hari, ya, jam 5 sore. Teman-teman bisa ikutin, atau teman-teman kalau pengen update kapan jadwalnya, teman-teman bisa follow lah Instagram saya, ya, ada di kolom deskripsi video di bawah ini. Nah, ini divergen itu, ya. Jadi divergen itu merupakan sesuatu hal, ya. Coba saya perbesarkan di sini, ya. Jadi divergen itu kita membandingkan antara chart, ya, antara candlestick dengan indikator oskilator. Indikator oskilator yang kita pakai di sini itu kita bisa pakai menggunakan, pertama itu ada IMI, ya, terus kemudian RSI, kemudian indikator stokastik oskilator itu juga bisa, dan indikator oskilator lainnya. Kebanyakan pakai RSI dan juga pakai oskilator, ya, indikator stokastik oskilator gitu. Nah, ini jadi divergen itu kondisi ketika ada perbedaan, ya, antara candlestick dengan indikator. Pertama, perbedaan yang terjadi itu adalah perbedaan lembahnya, ya. Lembahnya di sini, lembahnya itu semakin rendah, dan untuk di indikatornya itu malah semakin tinggi. Nah, ini kan terjadi suatu keanehan gitu, ya, di sini. Jadi ini merupakan disebut sebagai divergen. Untuk divergen itu sendiri itu ada banyak jenisnya, ya. Ini kalau teman-teman mau lebih lengkapnya, sebenarnya teman-teman bisa ikuti webinarnya saya saja, ya. Ada divergen klasik, ada divergen tersembunyi, dan juga divergen kompleks. Nah, di video kali ini saya pengen menyederhanakan saja, ya. Teman-teman itu bisa mencari divergen, kemudian ketika muncul divergen itu bisa dijadikan sebagai sinyal, ya. Oke, saya di sini pakai RSI dengan periode 12, ya. Langsung saja kita cari divergen yang sudah saya tandain sebelumnya, ya, karena kemarin saya coba cari-cari divergen, saya pakai time frame H4 kemarin, ya. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan di sini ketika muncul puncak, ya. Di sini puncaknya kalau kita bandingkan dengan puncak yang terbaru, puncak yang paling baru di sini, itu terjadi perbedaan ketinggian. Artinya puncak yang terbaru ini lebih tinggi ketimbang puncak yang lama. Tetapi setelah kita lihat di RSI dengan periode 12 ini, kita justru melihat puncaknya, puncak yang terbaru ini malah lebih rendah tingginya. Nah, setelah itu terjadilah pembalikan arah harga yang cukup dalam seperti ini. Harganya langsung terjun cukup dalam, ya, seperti ini. Kemudian coba kita cari lagi. Di sini kebetulan juga sudah ada, ya, sudah saya tandai sebelumnya. Di sini ada puncak, ya, ada dua puncak, ya. Puncak yang pertama itu lebih rendah dari puncak yang terbaru. Tetapi pada RSI-nya itu malah puncaknya lebih rendah. Nah, ini jadi ini termasuk kelompok sebagai divergen, dan efeknya adalah harganya langsung turun, ya. Ini untuk divergen
bearish. Nah, untuk divergent bearish itu ditemukannya ya di level atas ini. Kalau di di RSI-nya ya ada di sekitar level 70 seperti itu ya. Sedangkan untuk divergent bullish-nya teman-teman bisa temui pada level 30 di sini. Ini sudah saya temukan ya, ada dua di sini ya. Yang pertama ini yang kecil untuk lembah ya. Kalau di bawah berarti lembah ini ya. Lembahnya ini semakin dari lembah yang lama dan yang terbaru itu semakin ke bawah ya. Tetapi untuk di RSI-nya justru naik ya. Justru terjadi perbedaan ketinggian seperti ini. Ini juga masuk ke dalam divergent ya. Lalu yang kedua ini juga sama. Jadi ini lembahnya semakin ke bawah ya. Lembah pertama itu ketinggiannya malah dia lebih tinggi, kemudian lembah yang kedua ini dia lebih rendah, dan tetapi di RSI-nya kebalik ya. Lembah yang awal itu justru lebih rendah ketimbang lembah yang terakhir. Efeknya adalah harganya mantul ke atas ya, langsung naik seperti ini. Dan kenaikannya itu juga cukup lumayan, 4.000 poin ya, ini bisa dapat sekitar 400 pip ya. Terus di sini juga naiknya juga cukup lumayan, dia 400 bahkan jadi 5.000 ya, 5.000 poin. Jadi kita bisa dapat 400 pip di sini. Nah, untuk pola yang bisa teman-teman cari ya, yaitu ya pola yang terjadi perbedaan ketinggian tersebut. Kalau misalnya teman-teman di sini ada puncak nih ya, nyarinya ya, nyari di market-market yang terbaru. Misalnya di sini ada puncak nih, teman-teman coba ukur pakai garis tren ya, terus coba ukur juga pada indikator oskilatornya apakah kemiringannya beda atau sama. Oh, di sini sama-sama miring ke kanan gitu ya. Artinya puncaknya itu semakin rendah, dan di RSI-nya juga sama, puncaknya semakin rendah. Artinya ini juga bukan divergent ya. Berusaha untuk selalu mencari divergent seperti itu. Di sini ini sama ya, ini puncak ini dan ini sama, jadi nggak masuk ke dalam divergent. Nah, di sini di market terbaru ini masih belum ditemukan. Tetapi ketika teman-teman menemukan, ya siap-siap teman-teman untuk dapat sinyal entry ya dari divergent ini, gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang masih belum jelas ya, teman-teman bisa diskusi di kolom komentar ya, karena akan lebih baik lagi kalau kita lakukan diskusi. Dan juga buat teman-teman yang pengen bergabung di komunitas saya di Gain Hunter, teman-teman bisa langsung akses di gainhunter.com/free. Linknya ada di kolom deskripsi video di bawah ini. Di Gain Hunter ini teman-teman bisa dapat sinyal juga selama 14 hari. Dan sinyalnya itu bukan hanya sinyal biasa, sinyalnya itu sudah disesuaikan dengan daily trade untuk setiap trader ya, setiap trader. Jadi bukan sinyal yang dadaan seperti itu ya, karena saya pernah bikin sinyal yang dadaan, ternyata tidak semuanya itu cocok. Dan selain dapat sinyal juga dapat analisa teknikal, analisa fundamentalnya, sehingga teman-teman itu bisa ngerti kenapa marketnya itu bisa naik dan kenapa marketnya itu bisa turun pada hari ini. Jadi lebih lengkap sekali ya. So, pastikan teman-teman gabung di Gain Hunter, silahkan langsung klik linknya di kolom deskripsi video di bawah ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.